Saya Asmawati, kali ini akan memaparkan sebuah materi tentang pembukaan diri yang terbagi atas 4, yaitu self-disclosure atau biasa disebut pembukaan diri, yang kedua jendela johari, yang ketiga membangun kepercayaan, dan yang keempat yaitu dipercayai dan mempercayai. Yang pertama ialah self-disclosure atau biasa juga kita sebut dengan pembukaan diri, adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, baik itu dari masa lalu kita yang relevan maupun tanggapan kita terhadap masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan kepada perasaan. Dari self-disclosure, ada 2 cara agar kita lebih memahami diri kita sendiri, yaitu yang pertama, mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan atau reaksi diri kita. Caranya yaitu dengan pembukaan diri yang menghasilkan pemahaman diri yang semakin mendalam. Yang kedua yaitu meminta umpan balik kepada orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita atau tanggapannya terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu jendela johari yang diperkenalkan oleh Joloff dan Harry Ingham yang melukiskan dirinya sebagai sebuah ruangan yang berserambi 4 yang disebut sebagai jendela johari. Serambi pertama yaitu berisi hal-hal yang diketahui oleh orang lain dan diri kita sendiri yang disebut sebagai daerah terbuka. Serambi kedua yaitu berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain yang disebut sebagai daerah buta. Serambi ketiga yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain yang disebut sebagai daerah tersembunyi. Dan serambi yang keempat yaitu berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun tidak juga diketahui oleh orang lain yang disebut sebagai daerah tak sadar. Materi selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai. Hal ini dilakukan karena pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling memberikan dukungan, penerimaan, ataupun kerjasama. Praktiknya, ada 3 macam tingkah laku dalam menurunkan suatu kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu yang pertama menunjukkan penolakan, mengolok-olok atau melecehkan pembukaan diri oleh orang lain. Yang kedua yaitu tidak membalas pembukaan diri orang lain. Dan yang ketiga yaitu tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita terhadap orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, maupun kerjasama. Yang terakhir yaitu mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat-akibat menguntungkan ataupun merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya mempercayai yang meliputi membuka diri dan menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan, yang meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan orang lain kepada diri kita.